Guang Chuan, apa yang baru saja kamu katakan? Ulangi sekali lagi. Liu Ruyan menatapku dengan main-main. Suaranya tidak keras, tapi sangat memesona. Aku menyilangkan tangan dan bersandar di tepi sofa, berusaha keras agar betisku tidak gemetaran. Dengan nekat aku berkata, hidup ini sudah tidak bisa dijalani lagi. Perceraian? Dua kata terakhir diucapkan dengan sangat jelas, sampai-sampai putriku berhenti mengunyah apel. Bola mata hitam seperti anggur berputar-putar. Sebentar melihat ibunya, sebentar melihatku. Di sudut mulutnya masih tergenang sari apel. Ekspresi ini aku kenal. Jaket kecil ini sedang menikmati tontonan, mengajukan cerai pada malam tahun baru. Liu Ruyan meletakkan anggur merah di tangannya ke meja kopi. Dengan suara, bung. Suaranya tidak keras, tapi langsung menghantam jantungku. Dia mengenakan jubah sutra beludru hijau tua. Rambutnya diikat sembarangan. Rambut pendek menempel di wajahnya yang pucat dingin. Pemanas ruang tamu cukup hangat. Bayangan di bawah tulang selangkanya yang terbuka, membuat tenggorokanku tercekat. Sudah seperti ini, aku masih memikirkan ini? Guang Chuan, dia menatapku. Bulu matanya tidak bergetar sedikit pun. Apa kamu tahu hari ini hari apa? Malam tahun baru. Aku menjulurkan leher. Aku tahu orang tuamu akan segera datang. Tapi kamu tahu orang tuaku akan segera datang. Lalu mau mengajukan cerai padaku malam ini. Dia tiba-tiba berdiri. Aku refleks mundur setengah langkah. Jangan salah paham. Ini bukan takut, tapi strategis. Mundur taktis. Liu Ruyan lebih pendek setengah kepala dariku. Tapi saat dia berdiri tegak, aku malah merasa sendiri lebih pendek setengah. Wanita ini di usia 28 tahun. Satu-satunya penerus grup Liu. Usia 18 tahun sudah ikut ayahnya ke meja negosiasi. Usia 23 tahun, mengambil alih perusahaan cabang. Usia 27 tahun sudah mencapai omset tahunan 900 juta. Sedangkan aku, Guang Chuan, usia 27 tahun, masuk menantu 3 tahun. Tugas utama adalah ayah rumah tangga penuh waktu, sampingan diawasi olehnya. Aku bukan mau mengungkit malam ini, suaraku kukendalikan mati-matian. Aku cuma merasa kita berdua sudah tidak ada perasaan. Lebih baik bicara jelas lebih awal, daripada tertunda sampai tahun depan tidak baik. Tidak ada perasaan, dia melangkah maju selangkah, aku mundur selangkah. 3 tahun lalu kamu nabrak. Porsche Panameraku tidak mampu ganti jadi pacar bayaran waktu itu. Kamu bilang apa dulu? Aku keras kepala. Waktu itu kan waktu itu. Waktu itu kamu bilang dia meniru nada bicaraku. Suaranya dingin seperti es Nona Liu. Kamu tenang saja, aktingku sangat bagus, pasti bikin orang tuamu puas. Bukankah kemudian jadi serius? Malam daftar nikah, kamu bilang lagi dia tidak berhenti. Sayang, seumur hidup pasti aku baik ke kamu. Kalau kamu menyesal, kapan saja bilang, aku pasti tidak akan membebani. Aku terdiam, ini memang pernah kukatakan. Tapi waktu itu siapa sangka dia punya sifat tegas seperti ini. Kemudian aku hamil, kamu menghadap perutku. Bersumpah, dia mendekatiku, jari mengetuk lembut di dadaku. Kamu bilang nanti putri seperti kamu percaya aku. Guang Chuan tidak akan berkata lain. Kamu adalah pemimpin tertinggi keluargaku. Aku pasti patuh pada pengaturan organisasi. Itu dulu. Sekarang dia menarik tangannya, memandangku dengan senyum sinis. Pengaturan organisasi. 3 tahun kamu sudah punya nyali. Mau berkhianat? Aku tarik napas dalam. Hari ini harus berani sekali Liu Ruyan. Kamu harus masuk akal. Aku rendahkan suara. Takut putri dengar setahun lebih ini. Aku keluar harus lapor. _text. Teman meminta kamu membagi uang jajan. Mingguan beli konsol game saja harus tulis aplikasi. Aku 27 tahun, bukan 17. Lalu aku sudah muak. Suaraku tak tertahan naik sedikit. Di matamu aku cuma tempat pelampiasan. Gigolo yang hidup dari wanita. Benar kan? Bukankah begitu? Aku tercekat tak bisa bicara. Dia memiringkan kepala ekspresi serius seperti sedang bahas mau masak apa malam ini. Kamu yang setuju. Tidak kerja adalah pilihanmu, jaga anak di rumah. Juga kamu yang minta ibu urus uang cuan jalan yang kamu pilih sendiri. Sekarang salahkan aku. Aku tidak menyalahkan. Cuma merasa tidak sesuai. Aku tersendat. Aku mulai apa? Akhirnya tertawa. Tawa itu membuat punggungku merinding selama 3 tahun. Anak perempuan sudah 3 tahun. Sekarang kamu bilang tidak sesuai. Diam selama 3 detik. Anak perempuanku tiba-tiba. Suara tiba-tiba keluar, Mama, Papa, apakah mau berantem? Aku dan Liu Ruyan serentak menunduk. Liu Nianxia sudah habiskan apel genggam bijinya. Angkat wajah kecilnya. Mata berkilauan. Seluruh wajah penuh. Cepat mulai. Aku sudah tidak sabar. Sia menakuti Liu Ruyan. Nada suara melunak. Habis makan apel cuci tangan. Tapi papa belum selesai bicara. Si kecil tidak bergerak. Bahkan geser ke pinggir sofa. Cari sudut pandang yang nyaman. Papa, kamu bilang. Aku dengar. Aku helpless. Jaket hangat kecil ini benar-benar bocor. Sia-sia cuci tangan dulu. Dan ibu sedang membicarakan sesuatu. Apa itu? Urusan orang dewasa. Aku justru lebih ingin mendengarnya. Dia mengedipkan mata. Nenek bilang, urusan orang dewasa yang paling seru malah memukulku. Berkontak mata dengan Liu Ruyan. Langsung paham. Ibu masuk ke kamar. Memang sering bicara hal yang tidak penting di depan anak. Terakhir kali sia-sia bertanya apa artinya makan nasi empuk. Aku hampir mati malu di tempat. Guang Chuan. Liu Ruyan kembali menatapku. Kamu yakin mau bicara ini di depan anak? Aku ragu-ragu. Jujur saja, aku tidak benar-benar ingin bercerai. Hanya saja sudah tertahan selama 3 tahun. Aku keluar rumah siap menghabiskan uang untuk mengundang teman. Dia akan dipecat. Pakai baju apa saja harus menurut dia. Aku suaminya atau anjing peliharaannya. Tapi kata-kata ini tidak bisa diucapkan di depan sia-sia. Aku berjongkok dengan suara lembut. Sia-sia? Ayah dan ibu mau bicara berdua sebentar. Kamu masuk kamar nonton kartun? Ya, tidak. Kenapa? Karena kalian akan bertengkar. Si kecil berkata dengan yakin. Aku ingin melindungi ibu. Aku terkejut. Sudut mulut Liu Ruyan berkedut. Hampir tertawa. Lalu menahan dengan susah payah.
Kamu melindungiku. Dia menunduk bertanya pada putrinya. Iya, Liu Nianxia bangun dari karpet, lari tergopoh-gopoh memeluk kakinya. Lalu menoleh berteriak padaku. Ayah, kamu tidak boleh mengganggu ibu. Ibu begitu kurus, tidak bisa mengalahkanmu. Aku menunjuk hidungku sendiri. Aku mengganggunya. Mata mana yang melihatku mengganggunya? Kedua mataku melihat. Si kecil berkata dengan logika yang jelas. Barusan kamu membuat ibu marah sampai berdiri dan mundur. Translate_text. Pastilah merasa bersalah. Liu Ruyan akhirnya tidak tahan. Tersenyum kecil, suara tawa itu seperti senyuman hangat. Membuat hatiku meleleh sebentar. Tapi hanya sebentar. Baiklah. Aku berdiri sia-sia. Kamu lindungi ibu. Ayah pergi boleh tidak? Tidak boleh. Ada apa lagi? Kalau ayah pergi, siapa yang bacakan cerita untukku? Si kecil berkata dengan yakinnya. Ibu ceritanya tidak enak didengar. Membacakan pelajaran. Aku hampir-hampir keluar berkata. Wajah Ruyan tapi hitam penuh amarah. Anehnya melambat beberapa detik, bel pintu tiba-tiba berbunyi. Orang tuamu sudah sampai. Aku menatap Liu Ruyan. Dia juga menatapku. Di matanya ada perasaan yang tidak bisa ku mengerti. Guang Chuan, sebentar, jangan bicara sembarangan. Dia menggendong si kecil, berjalan ke pintu. Ada apa-apa, tunggu, dia lihat ini dulu. Aku mengikuti di belakang, jantung berdebar. Tanpa alasan, cepat seperti ayam goreng pintu terbuka. Angin dingin menerobos masuk, membawa bau petasan dari bawah. Liu Hongyuan membawa 2 kotak suplemen mewah, berdiri di depan pintu. Iwan Jun mengenakan 10 cm, sepatu tinggi, menengok ke dalam. Sekilas langsung melihat Guang Chuan. Selamat tahun baru. Selamat tahun baru. Dia tersenyum ramah. Aduh, kok kurus ya? Apakah cucu lagi mengatur kamu berbuat kesalahan? Aku memaksakan senyum. Ibu, tidak ada, aku baik-baik saja. Baik-baik saja. Dia berganti sepatu sambil berjalan masuk. Aku bilang ya, laki-laki harus banyak makan. Translate_text. Kamu setiap hari di rumah mengurus anak. Air mata baru keluar. Kalau mengaturmu terlalu ketat. Kamu bilang ke ibu. Ibu yang marahi dia. Aku tertawa kering 2 kali. Liu Ruyan berbicara datar di belakang. Ibu, apa yang sudah kuatur dia? Aduh, ibu cuma bilang begitu saja. Iwan Jun melambaikan tangan. Anak ini, ibu mana mungkin menyakitimu? Liu Hongyuan menaruh barang dengan rapi melirikku. Tatapan itu terlalu kukenal, mengawasi dan menilai, seperti melihat sebuah barang. 3 tahun lalu pertama kali bertemu dia, tatapannya sudah seperti ini. 3 tahun lalu masih sama. Kurasa bahkan setelah 30 tahun menikah masuk di matanya aku hanya menantu perempuan yang, ayah. Aku memaksakan diri memanggil. Dia mengangguk. Bagaimana kabarnya akhir-akhir ini? Baik-baik saja pekerjaannya. Aku terdiam sebentar. Dia tahu aku tidak bekerja. Iwan Jun buru-buru melerang. Lau Liu. Kamu juga tahun baru, tanya ini buat apa? Liu Hongyuan tidak bertanya lagi, duduk di sofa dan membuka ponsel. Suasana langsung kaku sia-sia. Saat ini, turun dari pelukan Liu Ruyan, sia-sia yang baik lari ke depan Liu Hongyuan. Kakek Liu Hongyuan, wajahnya akhirnya menunjukkan senyum. Cucu perempuan kesayangan kakek. Kamu bawakan hadiah untukku? Dibawa Hi Hongyuan, buru-buru berkata. Nenek belikanmu banyak baju baru dan mainan. Ada di mobil, nanti suruh ayah ambil sia-sia. Langsung menoleh memandangku. Aku mengangguk. Baik. Liu Ruyan sudah masuk ke dapur, bilang mau siap-siap makan malam tahun baru. Iwan Jun ikut masuk bantu-bantu. Di ruang tamu tinggal aku, Liu Hongyuan, dan sia-sia. Liu Hongyuan mengajak anak perempuannya bermain. Sebentar, tiba-tiba dia menengok dan memandangku. Wang Chuan, kamu ikut aku ke balkon sebentar. Hatiku berdebar-debar, tapi di wajah tidak berani menunjukkan ekspresi. Aku menyerahkan sia-sia kepada Iwan Jun. Aku mengikuti Liu Hongyuan ke balkon. Pintu ditutup, udara dingin langsung menyergap. Tanaman hijau di balkon, daunnya berdesir diterpa angin. Ngerokok? Liu Hongyuan mengulurkan sebatang rokok. Aku menerimanya. Terima kasih, Bang. Dia menyalakan rokoknya sendiri, lalu membantuku menyalakan. Diam selama beberapa detik. Dia berbicara. Dengar dari cucu bilang, kalian belakangan ini agak ada konflik. Gerakan merokokku berhenti. Liu Hongyuan ternyata sudah bicara pada orang tuanya? Tidak. Aku menyangkal secara refleks. Cuma gesekan kecil. Gesekan kecil. Liu Hongyuan memandangku. Ibunya menelepon dia. Dengar suaranya tidak biasa. Ditanya sampai ketahuan. Aku tidak bicara, hanya merokok. Wang Chuan melihat Liu Hongyuan menghembuskan asap rokok, memandang pemandangan malam di luar balkon. Dulu aku setuju dengan hubunganmu dan cucu. Kamu tahu kenapa? Aku gelengkan kepala. Sebenarnya aku tahu, tapi aku tidak bisa bilang karena cucu suka. Nada suaranya melunak sedikit. Aku cuma punya 1 anak perempuan. Apa yang dia mau, aku beri. Dia bilang suka kamu, harus kamu. Tidak bisa yang lain. Aku pun setuju. Tapi kamu menikah masuk selama 3 tahun. Pernah tidak aku menyusahkan kamu? Tidak. Pernah tidak aku memperlihatkan muka masam? Jujur saja, kadang-kadang. Aku jawab terus terang. Liu Hongyuan tersenyum kecil. Tidak jelas apakah itu sikap atau rasa helpless. Translate_text. Terkadang itu menguji pria yang menikah masuk. Aku terlalu hina. Ada yang datang demi uang. Ada yang datang demi orang. Datang demi orang. Aku bisa tahan yang datang demi uang. Aku akan membereskannya nanti. Dia menatapku. Pandangannya, ayah. Menurutmu aku jenis apa menikah masuk 3 tahun, mengajukan cerai di malam tahun baru? Dia menatapku beberapa detik. Lalu mematikan puntung rokok di asbak di pagar balkon. Aku tidak tahu, makanya aku tanya kamu. Kalian kenapa? Aku tidak tahu harus bilang apa. Bilang sayapku sudah kuat ingin kabur. Bilang aku merasa terlalu dikendalikan tidak tahan. Bilang aku ingin jadi pria normal, tidak ingin jadi tempat pelampiasan amarah.
Kata-kata ini terlalu memalukan di depan Liu Hongyuan. Tidak apa? Aku akhirnya memaksakan satu kalimat. Cuma cekcok kecil pasangan muda ayah, jangan khawatir. Liu Hongyuan memandangku. Sebentar lalu mengangguk perlahan. Baik, kamu tidak bilang. Aku tidak tanya. Tapi satu syarat, jangan biarkan putriku teraniaya. Dia berbalik masuk ke dalam. Aku berdiri di balkon. Tapi angin dingin yang belum selesai diisap masuk ke leher. Tiba-tiba aku merasa diriku cukup lucu. Ingin cerai. Setelah cerai, aku bisa pergi kembali ke kamar kecil sewaan itu. Pekerjaan baru. Gaji beberapa ribu sebulan cukup untuk apa? Liu Ruyan memang mengendalikan ketat. Tapi yang dia berikan untuk sia-sia untukku adalah berapa banyak orang. Beberapa keturunan tidak bisa dapatkan. Tapi aku tidak rela makan malam tahun baru setengah jalan. Iwan Jun tiba-tiba menyebut sebuah topik. Awal-awal sia-sia juga sudah 3 tahun. Apakah kalian pertimbangkan untuk punya satu lagi? Liu Ruyan sumpit berhenti mama makan. Ini kan tidak dibicarakan saat makan. Iwan Jun mengambil sepotong ikan. Masukkan ke mangkuknya. Translate_text. Aku sekarang memikirkan anak ini. Cukup menyesal. Sia-sia sendirian pasti sangat kesepian. Akan lebih baik punya adik laki-laki atau perempuan. Nenek, aku tidak mau adik laki-laki. Sia-sia segera protes. Adik laki-laki akan merebut mainanku. Kalau begitu adik perempuan juga akan merebut. Lalu kamu mau apa? Aku mau seekor anjing. Liu Hongyuan tertawa terhibur oleh anak ini. Turunan siapa? Hiwan Jun melirikku, berkata sambil tersenyum. Turunan ayahnya? Dong, Wang Chuan sifatnya baik, tidak suka bersaing atau merebut. Aku menundukkan kepala. Hati menjadi muram. Sifat tidak suka bersaing atau merebut, itu karena tidak punya hak untuk bersaing dan merebut. Bu. Liu Ruyan meletakkan sumpitnya. Masalah ini bicarakan nanti lagi. Nanti, semuanya selalu nanti. Iwan Jun menghela napas. Anak ini kalau kerja tidak memikirkan nyawa, urusan keluarga juga tidak dipedulikan. Wang Chuan di rumah mengasuh anak juga tidak mudah. Tidak bisakah kamu lebih mengerti? Dia. Liu Ruyan menatapku. Sorot matanya agak dingin. Dia mengeluh padamu tidak? Tidak. Aku cepat-cepat membuang tangan. Nebak sendiri, Bu. Aku nebak apa? Iwan tertawa terhibur. Ekspresimu siapa yang tidak bisa lihat? Tahun baru muka muram sekali. Yang tidak tahu kira-kira siapa yang hutang uang padamu. Aku terdiam. Liu Hongyuan. Sisi berdehem. Sudah, makan? Tapi kata-kata Hiwan Jun sekali dibuka tidak bisa berhenti. Wang Chuan ya, Bu bilang padamu, laki-laki harus besar hati. Jangan sepanjang hari menghitung-hitung hal kecil. Awal-awal dia mengawasimu memang agak ketat. Tapi itu karena dia peduli padamu. Kalau dia tidak peduli padamu, kamu mau ngapain ya silakan. Dia malas mau urus. Translate_text. Jadi jangan terus-terusan berantem sama dia. Lanjut Hiwan Jun. Dia tekanan kerjanya besar. Pulang masih harus marah-marah sama kamu. Iya, terus lagi. Kalau kamu merasa uang jajan kurang, bilang sama mama. Mama kasih diam-diam. Jangan biarkan cucu tahu. Saya antara ingin tertawa dan menangis. Bukan masalah uang. Lalu masalah apa? Liu Ruyan tiba-tiba berdiri, melempar satu kalimat. Saya sudah selesai makan. Silakan kalian melanjutkan. Berbalik dan langsung berjalan ke kamar tidur. Iwan Jun tertegun sebentar. Ada apa lagi si nona ini? Liu Hongyuan mengerutkan kening. Kamu jangan banyak bicara. Apa yang saya katakan? Saya sia-sia meluncur dari kursi. Berkata dengan suara jernih. Saya mau lihat mama. Setelah berkata si kecil itu berlari tergopoh-gopoh mendorong pintu kamar dan menyelip masuk. Menyisakan kami 3 orang dewasa menghadapi meja penuh makanan. Tidak ada yang bicara, suasana sangat canggung. Setelah kira-kira 5 menit, pintu kamar tiba-tiba terbuka. Liu Ruyan berdiri di pintu. Pandangannya menatap lurus ke arah saya. Guang Chuan, kamu masuk? Nada suaranya tidak terbantahkan. Iwan Jun dan Liu Hongyuan sama-sama menatap saya. Saya memberanikan diri berdiri, kaki agak lemas. Pelan-pelan bergerak masuk ke pintu kamar. Di belakang, Guan sia-sia sedang tengkurap di tempat tidur, memeluk boneka kainnya. Sepasang matanya berkilauan, jelas-jelas datang untuk menonton drama Liu Ruyan. Berdiri di samping tempat tidur, melipat tangan, nada suara dingin. Kamu mendekat. Tiba-tiba mengangkat tangan, aku refleks mengendurkan leher, mengira dia akan memukulku. Tapi dia hanya menunjuk dadaku dengan ujung jari, kemudian perlahan menunjuk ke daguku. Memaksaku mengangkat kepala dan menatapnya. Guang Chuan, suaranya sangat rendah, hanya kita berdua yang bisa mendengar. Apakah kamu hari ini benar-benar berniat membuat keributan? Aku tidak membuat keributan, aku membuka mulut, tapi tidak bisa melanjutkan kata-kata. Hanya sayap yang mengeras. Ingin terbang, aku menyumbat leherku dan tidak mengucapkan sepatah kata pun. Dia tiba-tiba tersenyum. Senyum itu tanpa sedikit pun kehangatan, membuat punggungku merinding. Baik, aku memberimu kesempatan. Sia-sia ada di sini. Kamu katakan di hadapannya. Apakah kamu benar-benar ingin? Aku menatap sia-sia. Si kecil memiringkan kepala, sepertinya tidak mengerti, tapi juga sepertinya mengerti segalanya. Diam saja, menatapku. Aku membuka mulut, tenggorokan terasa kencang, tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Liu Ruyan mendekat selangkah, hampir menempel. Napas hangatnya menyapu pipiku. Guang Chuan, kamu tahu apa yang paling membuatku jengkel? Paling jengkel dengan caramu yang ingin tegas tapi tidak bisa tegas. Ingin menyerah tapi merasa malu. Aku tidak. Aku buru-buru membantah. Tidak. Dia mengangkat tangan dan menarik kerahku. Menarikku sedikit ke bawah, mendekat ke telingaku.
Suaranya rendah seperti isi percintaan, tapi membuat seluruh tubuhku dingin. Jika kamu benar-benar ingin, sekarang juga tanda tangani perjanjian, keluar dengan tangan kosong. Sia-sia untukku, kamu bayar setiap bulan. Tunduk dengan rendah. Mengerti, Liu Ruyan? Bisa dilakukan? Dia bertanya lagi, nada suaranya mengandung sedikit ejekan. Aku menarik napas dalam, berbicara, sia-sia di tempat tidur tiba-tiba berbicara. Mama, jangan ganggu papa. Liu Ruyan melepaskan. Aku menoleh melihat putriku. Nada suara melunak. Aku yang mengganggunya. Ya, si kecil memeluk boneka kain dan duduk. Berkata dengan serius, papa hampir menangis. Aku tidak. Aku buru-buru membela diri. Wajahku agak memerah. Papa jangan takut. Sia-sia melambaiku mendekat. Kamu datang, aku lindungi kamu. Liu Ruyan menatapku. Matanya mengandung sedikit senyuman. Tapi senyuman itu jelas berkata, lihatlah putrimu sendiri sudah tahu. Kamu memang bulan-bulanan. Aku tiba-tiba marah. Bukan pada dia tapi pada diriku sendiri. Aku Guang Chuan, 27 tahun, tinggi badan 178 cm. Ditekan seorang wanita di kamar tidur. Bahkan dia katakan putri 3 tahunku. Hampir menangis. Apa aku masih laki-laki atau tidak? Aku mundur selangkah, membuat jarak dan meninggikan suara. Liu Ruyan, kamu hari ini begini memaksaku. Benar kan? Dia menaikkan alis. Aku memaksamu? Kamu di hadapan anak membuatku tidak bisa turun podium. Bukankah cuma ingin melihatku mengalah? Aku ingin melihatmu mengalah. Dia menyeringai dingin. Guang Chuan, raba hati nuranimu. 3 tahun ini, kapan pernah aku membuatmu tidak bisa turun podium di hadapan anak? Hari ini kamu yang mau bercerai. Kamu yang mengamuk. Apa yang aku paksa darimu? Translate_tag. Aku terdiam. Dia mengatakan yang sebenarnya. Kamu akan pergi. Syaratnya sudah kuberikan. Bisakah kamu melakukannya? Dia menatapku. Matanya penuh kekecewaan. Tidak bisa. Ya, kalau tidak bisa, diam saja. Setelah berkata begitu, dia berbalik dan berjalan menuju pintu. Tiba-tiba aku meraih dan menggenggam pergelangan tangannya. Dia berhenti melangkah, menoleh dan menatapku. Pada saat itu, aku melihat sedikit kelelahan di matanya. Bukan kemarahan, bukan penghinaan, tapi kelelahan yang nyata. Tiba-tiba aku tidak tahu harus berkata apa. Lepaskan, suaranya datar. Aku tidak melepaskannya. Dia berusaha melepaskan diri, tapi tidak bisa. Guang Chuan, aku suruh kau lepaskan. Nadanya semakin keras. Aku masih belum melepaskannya. Suasana di kamar tidur menjadi sunyi senyap. Hanya suara napas sia-sia yang terdengar jelas. Beberapa detik kemudian, suara sia-sia terdengar lagi. Ayah, ibu, apakah kalian akan ciuman? Aku dan Liu Ruyan sama-sama membeku. Di TV selalu seperti ini. Si kecil menganalisis dengan serius. Paman dan bibi bertengkar. Lalu paman memegang bibi. Lalu mereka ciuman. Lalu berbaikan lagi. Aku menatap Liu Ruyan. Dia juga menatapku. Suasana tiba-tiba menjadi agak lucu. Liu Ruyan melepaskan tanganku dengan kasar, berjalan mendekat, menggendong sia-sia dan pergi ke rumah nenek. Tapi ayah belum menciummu. Kenapa tidak dicium? Karena dia tidak berani. Tiba-tiba Liu Ruyan berbicara. Dia berhenti melangkah tanpa menoleh. Bukan aku tidak berani. Kukatakan aku merasa tidak pantas. Merasa 3 tahun ini sudah cukup tertekan. Atau benar-benar ingin menang? Aku sendiri tidak tahu. Kata-kata di ujung lidah akhirnya ditelan kembali. Dia menunggu beberapa detik. Tidak menunggu Xia Wen, mendorong pintu dan pergi keluar. Aku berdiri di tempat mendengar suara Hiwan Jun di luar. Ada apa? Mengapa sia-sia keluar sekarang? Ibu, kalian bawa sia-sia nonton TV dulu. Suara Liu Ruyan terdengar. Aku mau bicara berdua dengannya. Bicara apa? Tahun baru ini bu. Nada bicara Liu Ruyan mengandung sedikit ketidaksabaran. Wan Jun langsung menutup mulutnya. Beberapa detik kemudian, pintu kamar tidur didorong lagi. Liu Ruyan masuk ke dalam, membalikkan tangan mengunci pintu. Kali ini hanya kami berdua yang tersisa di kamar. Dia bersandar di pintu menatapku. Aku berdiri di ujung ranjang menatapnya. Suara kembang api dari luar jendela terdengar dari jauh. Seseorang di lantai atas sedang menyalakan kembang api. Cahaya berwarna-warni menerobos celah tirai berkedip masuk. Terang dan redup menyinari wajahnya, membuat wajahnya terlihat lebih lembut. Guang Chuan, dia berbicara. Suaranya sedikit lebih lembut dari tadi. Apa sebenarnya yang kau inginkan? Aku membuka mulut, tapi menyadari diriku merendah. Ingin kebebasan, tapi kebebasan yang dia berikan lebih banyak dari yang kudapat sendiri. Ingin martabat, tapi 3 tahun ini selain mengawasiku dengan ketat, kapan dia pernah mempermalukanku di depan orang lain? Ingin menjadi pria normal, tapi apa itu normal? Setiap hari kerja naik metro, lembur sampai larut malam, bayar cicilan rumah dan mobil untuk beberapa sen, tawar-menawar dengan pedagang sayur. Apakah pria seperti itu benar-benar normal? Aku tidak tahu. Akhirnya kukatakan dengan suara rendah. Dia menatapku. Translate_tag. Tiba-tiba menghela napas, lalu berjalan perlahan mendekatiku, sampai di hadapanku. Mengangkat tangan dan dengan lembut mengelus wajahku. Ujung jarinya terasa sejuk, namun sentuhannya sangat lembut. Guang Chuan, katanya. Apakah kamu merasa aku mengawasimu terlalu ketat karena memandang rendahmu? Aku tidak bicara, bisa dibilang mengiyakan. Aku takut kamu lari. Suaranya merendah, membawa sedikit kerapuhan yang sulit terdeteksi. Ayahku dulu hampir lari dengan wanita lain saat ibuku mengandungku. Dia selingkuh di luar. Akhirnya tidak jadi lari karena wanita itu mengincar uang. Ayahku menyadarinya, tapi ibuku mengingatnya seumur hidup. Aku tertegun. Kata-kata ini, dia tak pernah memberitahuku sebelumnya. Jadi dia menatapku. Matanya mulai berkaca-kaca. Aku takut kalau aku mengendurkan pengawasan sedikit. Kamu akan Aku takut memberi terlalu banyak kebebasan padamu. Lalu kamu tidak mau aku lagi. Aku takut saat sia-sia besar nanti bertanya kemana ayah. Dia tersenyum. Senyum itu agak pahit. Apakah kamu merasa aku sangat konyol?
Penerus grup Liu, di meja negosiasi tak pernah kalah. Tapi di rumah sendiri, setiap hari khawatir suami kabur. Aku tiba-tiba merangkulnya, dia kaku sejenak, lalu perlahan rileks, wajahnya terkubur di dadaku, bahu bergetar halus. Aku tidak akan lari, kataku, suara lembut tapi tegas. Baru saja kamu masih mau bercerai. Itu aku yang bodoh. Dia mengangkat kepala, menatapku, matanya berkaca-kaca, tapi tidak menetes. Guang Chuan, kalau kamu berani lari, akan kupatahkan kakimu. Mengangkat tangan menyeka puisi di sudut matanya. Sangat kejam. Coba saja kalau tidak percaya. Tidak berani mencoba. Aku menunduk dan menciumnya dengan lembut. Dia tidak menghindar. Menutup mata. Bulu mata bergetar halus. Di luar jendela kembang api tepat meledak. Cahaya terang menerobos melalui celah tirai, menerangi setengah ruangan. Pintu kamar hendak menciumnya lagi. Tiba-tiba terdengar ketukan keras. Ayah ibu kalian sudah selesai. Suara sia-sia yang sangat menusuk. Nenek bilang mau menyalakan kembang api. Liu Ruyan melepaskan diri dari pelukanku. Cepat-cepat merapikan rambut. Pipi masih memerah belum sepenuhnya menghilang berjalan membuka pintu. Begitu pintu terbuka, sia-sia sudah berdiri di luar. Mengangkat wajah kecilnya memeriksa kami dengan cermat. Sudah cium? Wajah Liu Ruyan semakin memerah. Batu kecil? Anak kecil jangan banyak tanya. Berarti sudah cium, kata si kecil yakin. Lalu melambai kepadaku. Ayah, keluarlah. Aku mau bicara sesuatu padaku. Berjongkok. Dia mendekat ke telingaku dengan suara yang dikira kecil, tapi sebenarnya semua orang di ruang tamu bisa mendengar. Bilang, lain kali mama marah padamu. Kau cium saja dia, baguskan? Wajah Liu Ruyan seketika memerah meronahi Wan Jun. Di ruang tamu tertawa terbahak. Aku menggendong sia-sia berjalan keluar. Melewati samping Liu Ruyan. Dia mengulurkan tangan mencubit pinggangku. Sangat keras, sakit. Sungguh sakit, tapi aku tidak menghindar. Malah tersenyum padanya. Makan malam tahun baru berlanjut. Di TV terdengar tawar yang Chunwan. Sia-sia meringkuk di pelukanku menonton kartun. Sesekali menunjuk layar dan berteriak. Wan Jun dan Liu Hongyuan bersandar di tepi balkon. Memandang kembang api di luar. Berbicara pelan tentang sesuatu. Liu Ruyan duduk di sampingku. Tangannya menyender di pahaku. Memijit-mijit dengan santai. Aku menunduk memandangnya. Dia tidak mengangkat kepala, tapi sudut mulutnya sedikit melengkung. Lihat apa lihat? Aku cantik? Cantik. Akhirnya dia menoleh sekilas padaku. Nada suaranya mengandung sedikit kemesraan. Lalu tadi siapa yang bilang mau cerai? Aku bersalah, lain kali masih berani. Tangannya mencubit pahaku lagi. Lain kali aku mendekat ke telinganya dan menurunkan suara. Lain kali aku langsung mencium tanpa banyak bicara. Telinganya langsung memerah. Dia langsung berdiri. Aku akan mengambil sup. Memandang punggungnya yang bergegas pergi. Tiba-tiba aku merasa semua ketidakrelaan yang dulu. Dan keinginan untuk terbang itu cukup konyol. Sayap sudah kuat. Mau terbang-terbang apa? Di sini sudah cukup baik. Di luar jendela kembang api meletus lagi. Satu bunga yang mempesona. Sia-sia berteriak dalam pelukanku. Ayah, cepat lihat. Cantik sekali. Aku melihat ke langit penuh cahaya gemerlap. Ponsel tiba-tiba bergetar. Mengeluarkannya dan melihat pesan WeChat dari Liu Ruyan. Nanti malam setelah sia-sia tidur, kita bicara baik-baik. Bicara apa? Bicara tentang bagaimana kau mencium. Aku menatap tulisan itu. Tiba-tiba merasa ini dia biasanya tidak setahun pukul 9 malam. 47 menit. Sia-sia akhirnya tertidur. Aku berbaring di samping ranjang anaknya. Separuh tubuhku mati rasa. Tidak berani bergerak. Si kecil ini sebelum tidur mau dengar cerita. Setelah 3 cerita masih tidak mau tidur. Akhirnya aku mengarang gajah yang bisa terbang. Membujuknya tidur. Imbalannya dia tidur menggunakan lenganku selama setengah jam. Ponsel di saku celana bergetar. Saya dengan hati-hati menarik lengan. Sia-sia membalikkan badan. Bergumam pelan dalam tidurnya. Gajah, jangan lari, lalu tertidur lagi. Saya menarik napas lega, mengeluarkan ponsel Liu Ruyan. Sia-sia sudah tidur, baru tidur. Liu Ruyan mengirim 2 kata, datang. Tapi saya menatap 2 kata ini. Detak jantung tiba-tiba berdegup kencang. Yang dia katakan adalah, datang. Bukan, ke kamar tidur. Bukan, sebentar. Adalah, datang, singkat dan langsung. Tidak terbantahkan. Seperti biasanya dia menyuruh saya melakukan segala hal. Tapi malam ini kata, datang, ini berbeda dari biasanya. Saya menyimpan ponsel dengan sangat hati-hati. Berdiri untuk mengatur selimut sia-sia. Mengatur lampu tidur di samping tempat tidur hingga paling redup. Si kecil tidur dengan posisi berserakan. Di pelukannya masih memeluk boneka kainnya. Boneka itu namanya Panghu. Namanya diberikan sendiri olehnya. Karena bentuknya seperti harimau yang gemuk. Keluar dari kamar anak. Menutup pintu dengan pelan. Lampu di ruang tamu sudah dimatikan. Hanya kembang api di luar jendela yang masih berkedip. Wan Jun dan Liu Hongyuan menginap di kamar tamu. Tidak ada cahaya dari celah pintu. Mereka juga sudah tidur. Seluruh rumah sunyi, hanya tersisa suara jam dinding yang berdetak. Saya berjalan ke depan kamar utama. Pintu terbuka sedikit. Cahaya kuning hangat menerobos dari dalam. Mengangkat tangan mendorong pintu. Saat pintu terbuka, saya mencium aroma parfum yang biasa dia pakai. Bukan yang dipakai siang hari. Adalah yang lebih ringan dan hangat dipakai sebelum tidur. Namanya kulit hijau atau apa. Pokoknya saya tidak ingat namanya. Hanya tahu setiap kali mencium aroma ini, saya mudah melamun. Liu Ruyan bersandar di kepala tempat tidur memegang tablet. Sepertinya sedang membalas email. Dia sudah berganti baju tidur. Translate_text. Sutra merah anggur tua membuat kulitnya tampak putih berkilau. Rambutnya terurai, terhampar di bahu. Tiba-tiba jatuh di sekitar tulang selangkanya. Dia menatapku sebentar, lalu menunduk kembali menatap tabletnya. Mengunci pintu, dia membalikkan tangan menguncinya. Berdiri di samping tempat tidur, tiba-tiba agak bingung harus berbuat apa. Biasanya aku masuk kamar langsung berbaring. Tapi hari ini untuk apa berdiri? Dia tidak juga menengok.
Aku berjalan memutar ke samping tempat tidur lalu duduk. Dia terus menatap tablet, jarinya menyentuh layar, seperti sedang mengerjakan dokumen penting. Aku menatap profilnya, menunggu dia bicara. Tunggu sekitar 2 menit, dia tidak berkata. Aku tidak tahan. Bukannya katanya mau bicara? Bicara apa? Dia meletakkan tabletnya, akhirnya menoleh, memandangiku tatapan itu. Aku tidak bisa menjelaskan. Apa itu tidak galak, juga tidak lembut? Hanya memeriksa Guang Chuan. Dia berkata, apa yang kau katakan di ruang tamu tadi tulus? Aku tertegun sebentar baru tersadar. Yang dia maksud adalah soal perceraian itu. Aku langsung menyangkal. Itu hanya kehilafan sesaat. Kehilafan sesaat bisa mengucapkan kata-kata seperti itu. Kau tahu apa yang kurasakan saat mendengar 2 kata cerai? Aku diam. Dia mengangkat tangan menunjuk dengan ujung jari. Dadaku di sini seperti ditusuk pisau. Liu Ruyan, biar aku selesaikan. Dia menarik kembali tangannya. Aku Liu Ruyan sejak kecil mau apa? Dapat apa pekerjaan menghadapi lawan sesulit apapun. Aku tidak berkedip. Tapi saat kau ucapkan 2 kata itu hari ini, aku panik. Suaranya datar, tanpa gejolak. Translate_text. Waktu itu aku langsung berpikir dia terus bicara. Apakah aku benar-benar mengaturmu terlalu ketat? Apakah kamu benar-benar tidak tahan? Apakah kamu benar-benar tidak mau lagi bersamaku? Bukan aku yang menggenggam tangannya. Benar-benar bukan dia menatapku, tidak menarik kembali tangannya, tapi juga tidak membalasku. Lalu kenapa kau bilang aku adalah apa? Aku tarik napas dalam-dalam. Hanya merasa tertekan. Dia angkat alis tertekan. Ya. Karena pembicaraan sudah sampai sejauh ini, aku juga tidak akan menyembunyikan lagi. 3 tahun, keluar rumah harus lapor, belanja, harus mengajukan aplikasi berteman, harus seizinmu pakai baju apa, kamu yang tentukan makan apa, kamu yang tentukan menu. Liu Ruyan, aku suamimu, bukan anakmu. Dia mendengarkan diam beberapa detik, lalu dia berkata, hanya ini masih belum cukup. Dia gelengkan kepala. Guang Chuan, kau sendiri coba ceritakan kenapa aku mengaturmu semua ini? Karena kau tidak percaya aku ya? Tapi tidak sepenuhnya benar. Dia menarik kembali. Sial, aku tidak percaya. Kamu karena aku takut kau lari. Karena aku kenapa takut kau lari? Karena hal menyebalkan ayahku bukan. Itu hanya sebagian alasan. Lalu masih ada apa? Dia menatapku, tiba-tiba tersenyum. Kau sendiri tidak tahu aku tahu apa. Kau seperti apa rupamu. Kau sendiri tidak tahu. Aku terkejut. Dia ulurkan tangan mencubit. Daguku memutar wajahku ke arahnya. Wajah ini dilepas keluar berapa banyak orang yang mengincar. Kau tahu, pertama kali ketemu kamu. Translate_text. Mobilku, wajahku pucat ketakutan. Awalnya aku ingin memarahimu. Tapi saat kau angkat kepala dan memandangku, aku tak bisa memarahimu. Dia menarik kembali tangannya. Saat itu kupikir sudah hilang. Tampan sekali. Tak tega memarahi. Aku tak tahan tersenyum. Jadi kau tertarik karena ketampanannya. Berbicara padanya dengan penuh keyakinan. Aku memang tertarik karena ketampanannya. Apa tidak boleh? Bukan tidak boleh. Hanya saja apa? Kau pikir Liu Ruyan seperti diriku akan mencari menantu karena alasan lain? Aku membuka mulut tapi tak bisa berkata-kata. Dia melanjutkan, aku mengatur pakaianmu karena kau terlihat bagus dengan pakaian kasual. Aku tidak ingin melihatmu memakai jas seperti mereka. Aku mengatur keluarmu karena begitu kau keluar pasti ada yang mengawasi. Lihat, aku mengatur pergaulanmu karena semua teman-temanmu itu, satu persatu, hanya ingin mengambil keuntungan darimu. Bukankah semua yang meminjam 30.000 dan tidak mengembalikan? Siapa namanya? Dia menyela. Sibuk apa? Sekarang masih berhubungan? Aku diam. Guang Chuan, nada suaranya melunak. Aku mengatirmu karena aku peduli padamu, bukan karena aku meremehkanmu, karena aku terlalu menyayangimu. Aku takut orang lain merebutnya. Aku memandangnya, rasa kesal di hatiku tiba-tiba menghilang. Lalu apa? Bisakah kau sedikit longgar? Aku mencoba bertanya hanya sedikit saja. Dia berpikir sebentar. Baik. Mataku berbinar. Sungguh, dia mengangguk. Mulai besok, kau tidak perlu lapor lagi saat keluar. Translate_text. Kamu tinggal bilang ke aku lewat WeChat aja. Apa bedanya sama lapor? Dia lihat ekspresiku terus ketawa. Kok tidak puas? Bukan tidak puas. Cuma pengen kebebasan sepenuhnya. Dia naikkan alis. Guang Chuan, kebebasan yang kamu mau itu apa? Mau kemana ya kemana? Mau ketemu siapa ya ketemu siapa? Mau ngapain ya ngapain? Kira-kira begitu. Dia angguk. Jangkau ambil ponsel, tekan beberapa kali, lalu oper ke aku. Aku terima dan lihat. Itu catatan transfer kartu banknya. Kamu tahu bulan lalu kamu habiskan berapa? Dia tanya aku. Aku lihat angka di layar itu, telan air liur, 23.000. Aku cuma beli beberapa baju, beliin sia-sia mainan, traktir teman-teman lama makan. Kok bisa habis sebanyak ini? Ini belum termasuk pengeluaran rumah tangga. Katanya, cuma pengeluaran pribadimu. Guang Chuan, kamu sendiri pergi beli mainan, sebulan bisa nggak berapa cukup buat kamu habiskan? Aku bukan keberatan kamu banyak habis uang. Dia ambil kembali ponselnya. Aku cuma mau kamu tahu bahwa kebebasan yang kamu sebut itu ada harganya. Hidupmu yang sekarang. Aku pandang dia, aku yang topang. Kamu mau terbang, aku tidak halangi. Tapi kamu harus lihat dulu sayapmu sudah cukup kuat atau belum. Aku diam. Apa yang dia katakan memang benar. Meski keras, tapi jujur. Lalu nada bicaranya melunak. Kamu juga bisa kerja di luar. Aku tidak larang. Kamu tidak izinkan kerja. Itu pilihanmu sendiri. Di rumah jaga anak. Itu karena apa? Karena aku ingin temani sia-sia besar. Kataku.
Ayahku dulu tiap hari lembur. Aku tidak ingin sia-sia juga seperti ini. Dia menatapku, pandangannya melunak. Jadi dia mengulurkan tangan dan membelai wajahku. Jalan yang kau pilih, jalani sendiri. Kalau ada yang mengganjal, bicara padaku. Kita berdiskusi untuk menyelesaikannya. Tapi jangan mudah sekali menyebut perceraian. Boleh? Aku mengangguk dan berkata boleh. Dia tersenyum. Senyuman itu membuat sedikit taruhanku di hati benar-benar hilang. Suasana tiba-tiba berubah. Entah dia yang mendekat sedikit atau aku yang maju sedikit. Yang pasti jarak antara kami tiba-tiba menjadi dekat. Aroma wanginya semakin jelas. Liu Ruyan, aku berbicara. Suaraku agak serak. Barusan kau bilang kita bicara cara berciuman. Dia menaikkan alis. Begitu buru-buru. Bukan buru-buru. Hanya saja, aku tidak berbicara lagi. Langsung menunduk dan menciumnya. Dia tidak menghindar. Tangannya terangkat, merangkul leherku. Ciuman ini agak berbeda dari biasanya. Biasanya ciuman kami entah selamat pagi selamat malam, seperti sentuhan ringan, atau sedikit kehangatan saat sia-sia tidak ada. Tapi hari ini agak mabuk. Sampai aku hampir kehabisan napas baru berpisah. Dia menatapku, matanya berkilau. Entah karena tadi menahan napas atau karena sesuatu yang lain. Guang Chuan, katanya pelan, kau tahu malam ini aku memanggilmu ke sini. Untuk apa? Detak jantungku berhenti sebentar. Untuk apa? Dia tidak menjawab, hanya mengulurkan tangan dan meredupkan lampu samping tempat tidur sedikit. Lalu dia mendekat. Bibirnya menempel di telingaku. Kau bilang, napasku tersengal, tapi dia langsung berkata sia-sia baru saja tertidur. Jika terbangun, dia akan mencari orang. Kan? Jadi malam ini tidak bisa. Aku menatapnya, tidak tahu apakah dia sedang bercanda atau serius. Nya sangat serius. Lalu apa? Lalu kenapa kamu panggil aku ke sini? Dia tersenyum, bersandar ke belakang. Bersandar, memanggilmu ke sini adalah untuk menjelaskan dengan jelas kepadamu. Sekalian melihat apakah kamu benar-benar tidak kabur. Aku tidak kabur. Membuktikan? Bagaimana membuktikannya? Dia berpikir sejenak, tiba-tiba mengulurkan tangan dan mendorongku hingga terjatuh di tempat tidur, lalu duduk mengangkang di atasku, melihatku dari atas. Guang Chuan, katanya, kalau kamu berani kabur. Aku belum selesai bicara. Pintu tiba-tiba diketuk dengan keras. Suara mama papa sia-sia sangat menusuk. Terdengar sangat panik bahkan dari balik pintu. Aku dan Liu Ruyan membeku bersamaan. Mama papa buka pintu. Pang Hu jatuh ke bawah tempat tidur Liu Ruyan. Melihatku dari atas, sorot matanya kompleks. Aku tidak tahan tertawa. Dia melotot kepadaku. Turun dari tubuhku. Merapikan pijamannya lalu berjalan membuka pintu. Begitu dibuka, sia-sia berdiri di depan pintu mengenakan piyama kecil, menggendong boneka kainnya. Wajah kecilnya berkerut. Pang Hu jatuh ke bawah. Aku tidak bisa menjangkaunya. Liu Ruyan menarik napas dalam-dalam. Tunggu mama ambilkan untukmu. Dia menoleh melihatku sekilas. Sorot matanya itu jelas berkata, nanti kita bicara lagi. Aku berbaring di tempat tidur menatap langit-langit. Tiba-tiba merasa jaket kecil yang bocor angin ini sangat tepat waktunya. Setelah urusan Pang Hu selesai sudah hampir jam 11. Sia-sia memaksaku untuk menceritakan lagi kepadanya. Gajah yang bisa terbang. Setelah cerita selesai, dia memeluk Pang Hu lagi dan tidak mau melepaskannya. Akhirnya aku dan Liu Ruyan bergantian marah, baru berhasil membujuknya lagi. Keluar dari kamar anak. Translate_text. Liu Ruyan melihatku, masih mau datang. Aku melihat jam. Lalu melihatnya, ekspresinya tidak terlihat jelas, tapi matanya sedikit tersenyum. Ku bilang kembali ke kamar, pintu baru saja dikunci. Dia langsung menekanku ke pintu Guang Chuan. Dia mendekat sangat dekat. Apa kamu sengaja tadi malam? Sengaja apa? Sengaja membuatku ketakutan sampai terbangun? Aku tidak. Dia menatapku beberapa detik, lalu tersenyum terang. Kamu juga tidak berani. Aku baru ingin bicara. Dia tiba-tiba menciumku. Kali ini jauh lebih dalam dari tadi. Tanganku terangkat, meraih pinggangnya. Baju tidur sutranya yang dikenakan sangat licin. Tanganku hampir tidak bisa memeluk. Tidak tahu berapa lama dia melepaskan. Napasku agak kacau. Liu Ruyan jangan bicara. Dia menarikku ke tepi tempat tidur. Baru sampai tepi tempat tidur, ponselku tiba-tiba berdering. Bukan bahaya. Ini telepon? Siapa yang menelepon jam segini? Kukeluarkan dan melihat penunjuk panggilan. Pangeran Liu Ruyan juga melihatnya. Alutnya berkerut. Temanmu yang pinjam 30.000 tidak dikembalikan? Aku agak merasa bersalah. Dia menelepon selarut ini. Mungkin ada hal? Terima. Aku menerima. Belum sempat bicara. Dari sana sudah terdengar suara keras pangeran. Wang Chuan saudara tolong. Liu Ruyan melipat lengan memandangku dingin. Dengan nekarku bertanya, ada apa? Aku kecelakaan di kantor polisi. Bisakah kamu datang sebentar? Aku melihat Liu Ruyan. Aku bilang aku sekarang mohon ke saudaramu. Aku benar-benar tidak punya cara lagi. Pihak lawan minta 30.000 untuk menghapusnya. Aku tidak bisa mengeluarkannya. Kamu pinjamkan aku 30.000. Aku besok akan kembalikan padamu. Aku diam selama 2 detik. Kamu di kantor polisi mana? Menutup telepon, aku menatap Liu Ruyan. Ekspresinya masih seperti itu. Tidak terlihat senang atau marah. Liu Ruyan pergilah. Dia bilang aku terkejut. Kamu menyuruhku pergi. Ya, benar. Dia berbalik dan mengambil jaketku dari lemari lalu memberikannya padaku. Bukankah dia butuh 30.000? Aku transfer padamu. Kamu selesaikan. Sekalian minta kembali 30.000 yang dulu. Aku menerima jaket itu. Agak tidak percaya kamu tidak marah. Dia menatapku. Tiba-tiba tertawa Guang Chuan. Aku barusan bilang, mulai besok, kamu keluar rumah tidak perlu lapor. Perkataan itu sekarang berlaku. Sekarang sudah jam 11 lebih. Jam 11 lebih kenapa? Dia menaikkan alis. Kamu 27 tahun, bukan 17. Keluar larut malam aku tahu batasnya. Tapi ada satu syarat apa?
Selesaikan dan langsung kembali, jangan minum dengannya. Aku mengangguk. Dia menambahkan, dan juga 30.000 miliknya itu. Hari ini harus dikembalikan, kalau tidak dikembalikan padamu, kamu jangan pulang. Aku tertawa segitunya, bukan kejam. Dia mengangkat tangan merapikan kerah bajuku. Ini untuk memberitahunya bahwa uang orangnya Liu Ruyan tidak mudah dipinjam. Aku menatapnya, tiba-tiba muncul perasaan tertentu di hati Liu Ruyan. Ya, terima kasih. Dia terkejut sebentar, lalu menyingkirkan pandangan. Jangan banyak bicara, pergi cepat dan kembali cepat. Aku menunduk menciumnya sebentar. Dia tidak menghindar. Saat aku selesai ganti baju dan pergi keluar, dia memanggilku di pintu, Guang Chuan. Aku menoleh, dia berdiri di pintu masuk diterangi lampu kuning hangat. Baju tidur merah anggurnya membuat seluruh tubuhnya terlihat lebih lembut. Hati-hati mengemudi, katanya. Aku mengangguk. Sebelum pintu lift menutup, kulihat dia masih berdiri di depan pintu. Saat sampai di kantor polisi sudah jam 12 malam. Wang Zi berjongkok di koridor, wajahnya biru di sana-sini. Melihatku hampir menangis. Wang Chuan, akhirnya kau datang. Aku melihatnya mengerutkan kening. Ada apa? Aku menabrak mobil orang saat mabuk. Mabuk menyetir, suaraku meninggi. Kau gila? Aku tahu salah. Aku tahu salah. Dia menarik lenganku. Pihak lain minta 30.000 tutup kasus. Kalau tidak akan didaftarkan Wang Chuan, kau harus bantu aku. Aku tidak bisa punya catatan kriminal. Aku menatapnya, tiba-tiba teringat kata-kata Liu Ruyan. Semua temanmu satu persatu hanya ingin mengambil keuntungan darimu. Wang Zi, ku berikan tangannya. 30.000 yang dulu. Kapan kau kembalikan? Dia terkejut sebentar. Ini waktunya kapan lagi? Kau masih bicara ini justru sekarang ini, ku bilang sambil menatapnya. Kau kembalikan 30.000 itu hari ini. Aku akan bayarkan untukmu. 30.000 ini kalau tidak kau kembalikan. Aku tidak peduli Guang Chuan. Apa-apaan aku menikah masuk jadi menantu makan hati sok. Jadi uang bukanlah uang lagi. Aku memotongnya. 30.000 itu adalah uang saku yang kukumpulkan lebih dari setahun. Kau bilang pinjam ya pinjam. Bilang tunda ya tunda. Wang Zi, kita sudah kenal bertahun-tahun. Begitukah caramu menjadi saudara? Dia membuka mulut tapi tak bisa bicara. Beberapa detik kemudian, dia mengeluarkan ponselnya. Oke, akan kubayar. Segera kubayar tagihannya. Aku membayar 30.000 untuknya. Setelah selesai menangan, urusan sudah hampir jam 2. Keluar dari kantor polisi, Wang Zi mengejarku. Wang Chuan, hari ini terima kasih untuk 30.000 itu. Sudahlah. Aku melambaikan tangan. Lain kali minum lebih sedikit. Ada perlu telepon aku. Kau pulang tidak apa-apa. Kakak ipar tidak marah. Aku menatapnya, tiba-tiba ingin tertawa. Marah? Liu Ruyan, kalau memang marah, sekarang dia seharusnya terbaring di rumah sakit. Tidak apa-apa, kataku. Dia yang menyuruhku datang. Wang Zi tertegun, lalu memandangku dengan tatapan kompleks. Wang Chuan, kau sungguh beruntung. Aku tersenyum, tidak melanjutkan pembicaraan. Di perjalanan pulang mengemudi, aku terus memikirkan kata-kata Liu Ruyan itu. Aku mengaturnya karena aku peduli padamu. Dulu selalu merasa dia terlalu ketat mengatur, adalah merendahkan. Sekarang kupikir-pikir, mungkin memang aku yang berpikiran sempit. Kalau dia benar-benar merendahkanku, dari awal tidak akan memilihku. Kalau dia benar-benar menganggapku sebagai hiasan, tidak akan peduli dengan siapa aku bergaul, pakai baju apa. Dia hanya terlalu takut kehilangan, seperti yang dikatakannya tentang ayahnya itu. Dia mengingatnya seumur hidup. Translate_text. Pulang ke rumah, membuka pintu dengan pelan-pelan. Lampu ruang tamu menyala. Liu Ruyan bersandar di sofa, tertidur dengan selimut menutupi tubuhnya. TV menyala memutar film tengah malam. Suaranya disetel sangat pelan. Aku mendekat, berjongkok, memandangi wajahnya yang tertidur. Bulu matanya panjang, membayangi shadow tipis di bawah mata. Bibirnya sedikit terkatup. Entah sedang bermimpi apa saat tidur. Dia terlihat tidak sedingin biasanya. Liu Ruyan. Aku memanggilnya pelan tapi dia tidak terbangun. Aku mengulurkan tangan ingin menggendongnya ke kamar. Baru saja menyentuhnya tiba-tiba dia membuka mata. Pada saat itu, matanya terlihat sedikit bingung, tapi cepat sadar dan terbangun. Dia duduk, selimutnya melorot. Sudah beres, uangnya sudah kembali. Sudah kembali. Dia mengangguk, menguap lalu tidur saja. Dia berdiri dan berjalan ke kamar. Aku mengikuti dari belakang. Tiba-tiba merangkulnya dari belakang. Dia sedikit terhenti. Apa? Terima kasih apa? Terima kasih sudah mengizinkanku pergi. Dia diam beberapa detik, lalu menepuk tanganku dengan lembut. Guang Chuan, kamu adalah suamiku, bukan tahananku. Aku bilang mengawasi bukan berarti ingin mengurungmu. Aku takut terjadi sesuatu padamu. Aku menyembunyikan wajah di rambutnya. Tidak bicara lagi, suaranya melemah. Kalau ada masalah bicara padaku, jangan dipendam sendiri sampai sakit. Aku harus cari pengganti. Ganti yang lain. Kamu rela? Dia berbalik menatapku, mengangkat tangan mencubit. Wajahku tak sampai hati. Jadi jangan beri aku kesempatan ganti. Aku menunduk menciumnya. Dia menghindar ke bawah, malah memeluk leherku membalas ciuman. Kali ini akhirnya tak ada yang menyela. Belakangan aku juga tak tahu bagaimana sampai kamar tidur. Hanya tahu tirai jendela tak ditutup mata. Kembang api di luar masih berkedip. Cahaya terang redup menyinari wajahnya, membuatnya terlihat tak begitu dingin. Guang Chuan, suaranya agak serak. Kamu hari ini hampir saja kabur. Tak kabur ke depan, masih kabur tak kabur lagi. Dia menatapku. Di matanya ada cahaya air, tapi tak jatuh. Kalau kamu berani kabur, dia berkata pelan, aku akan masukkan panhu sia-sia ke selimutmu. Aku tertawa. Sejahat itu yang lebih jahat. Masih ada mau coba? Aku menunduk mendekat ke telinganya.
coba ya coba. Di luar jendela kembang api meletus, menerangi setengah ruangan. Dia mengulurkan tangan mematikan lampu samping tempat tidur dalam gelap. Suaranya pelan, Guang Chuan. HM, selamat tahun baru, selamat tahun baru. Dia tak bicara lagi, hanya mendekat ke pelukanku. Aku memeluk. Dia tiba-tiba merasa 3 tahun ini lurus. Tak tahu berapa lama, saat aku hampir tertidur, ponsel tiba-tiba bergetar. Aku menyipitkan mata meraba mengambilnya, ternyata sebuah WeChat. Iwanjun Wang Chuan, ibu tak bisa tidur, ingin bicara sesuatu. Besok pagi ibu dan ayahmu ingin bicara dengan kalian tentang sia-sia. Aku tertegun melihat kepelukan. Translate_text. Liu Ruyan yang sudah tertidur. Masalah apa tentang sia-sia? Aku membalas, oke. Bu, besok jam berapa? Iwanjun pukul 9:08 menunggu. Kalian bangun tidur. Aku menatap pesan ini, tiba-tiba punya firasat tidak enak. Iwanjun biasanya bicara terus terang, tidak pernah bilang ingin berbicara. Begitu dia bilang ingin bicara, pasti bukan hal baik. Terakhir kali dia bilang ingin bicara tentang Cui Shi sebelumnya lagi. Terakhir kali aku sedang berpikir, ponsel bergetar lagi. Iwanjun, jangan beritahu Chu. Ibu Chu ingin bicara dulu denganmu. Ini pasti hal besar. Aku menunduk melihat Liu Ruyan. Dia tidur sangat lelap. Sama sekali tidak tahu apa yang menanti kita besok. Di luar jendela kembang api meletus lagi. Aku memeluknya, tiba-tiba tidak bisa tidur. Iwanjun ingin bicara apa? Tentang masalah sia-sia. Jangan-jangan mau menagih anak lagi. Tidak. Menagih anak tidak perlu bicara berdua dengan. Lalu apa? Aku lama berpikir tidak ketemu jawaban. Akhirnya hanya bisa menghibur diri. Yang penting besok sudah tahu. Paling-paling dimarahi. Yang penting sudah lewat. Aku juga sudah biasa dimarahi orang dalam pelukanku bergumam sesuatu. Lalu tertidur lagi. Aku menepuk punggungnya pelan. Menutup mata. Apapun masalahnya, besok saja dibicarakan. Malam ini tahun baru yang baik dulu. Pukul 8:55 pagi. Aku duduk di meja makan. Jantung berdebar seperti pencuri. Liu Ruyan di dapur memanaskan susu. Sia-sia menempel di pahaku menggigit bakpao. Iwanjun dan Liu Hongyuan duduk di seberang. Satu tersenyum lebar. Meja makan dipenuhi sarapan. Tapi tak ada yang menyentuhnya. Suasana terasa aneh. Sia-sia bahkan merasa baozinya lebih sunyi dari biasanya. Matanya berputar melihat yang satu, lalu yang lain. Ibu Liu Ruyan membawa susu keluar. Kamu bilang ada hal yang mau dibicarakan? Apa? Iwanjun melirikku. Hatiku berdebar kencang. Pesan WeChat semalam masih terbaring di ponselku. Jangan beritahu cucu. Ibu ingin bicara dulu denganmu. Tapi aku tak sempat bicara berdua dengan Iwanjun. Pagi ini begitu kubuka mata, Liu Ruyan sudah bangun. Lalu sia-sia langsung menerobos masuk. Lalu sekeluarga duduk di sini. Hei, Liu Wanjun mencium, membersihkan tenggorokan seperti ini. Bu, semalam berdiskusi dengan ayahmu. Ada sebuah ide. Ingin dengar pendapat kalian. Liu Ruyan duduk mengangkat susu. Minum seteguk berkata, ini tentang sia-sia. Jariku mengencang. Liu Ruyan melirikku. Lalu melihat ibunya. Ada apa dengan sia-sia? Sia-sia kan sudah 3 tahun. Iwanjun tersenyum ramah. Sebentar lagi masuk taman kanak-kanak. Ibu sedang memikirkan soal nama ini. Ada apa dengan namanya? Liu Ruyan meletakkan gelas susu. Liu Nianxia, nama ini cukup bagus. Iwanjun berkata. Tapi ibu merasa, karena sia-sia adalah anak keluarga kita, nantinya akan mewarisi bisnis keluarga. Hei, wajah Liu Ruyan berubah. Detak jantungku berhenti sejenak. Iwanjun melanjutkan. Bermarga Liu tidak masalah. Tapi nama depannya ada karakter. Nian selalu membuat orang merasa seperti sedang mengenang seseorang. Maksud ibu, bagaimana kalau diubah menjadi Liu Xia? Sederhana dan megah. Aku terdiam. Hanya ini? Hanya ganti nama, bukan mendesak punya anak. Translate_text bukan menyelidiki saya. Saya hampir langsung lega. Tapi ekspresi Liu Ruyan memberitahu saya, tidak sesederhana itu. Ibu, suaranya menjadi berat. Apa yang ingin kamu katakan? Langsung katakan. Iwanjun tersenyum kaku, lalu melirik ke Liu Hongyuan. Liu Hongyuan mengangguk pada bawahannya yang kemudian berbicara. Cucu. Maksud ibumu adalah, sia-sia sudah bermarga Liu, kedepannya adalah keluarga Liu. Tapi nama? Nianxia. Kamu bilang karena saat hamil dia selalu teringat Xiazi. Tapi orang luar mendengarnya yang tidak tahu, malah mengira sedang mengenang siapa. Saya tersadar, apa yang dia maksud? Nianxia? Mengenang Guang Chuan. Xia? Ini, karena nama saya adalah Chuan Chuan. Adalah? Xia? Ayah. Saya membuka mulut ingin menjelaskan. Liu Yongyuan mengangkat tangan menghentikan saya. Wang Chuan, saya tahu nama kamu adalah Chuan, bukan Xia. Tapi orang luar tidak tahu. Orang luar hanya tahu anak ini nama depannya ada karakter Nian. Nian apa Nian? Disebut-sebut keluar tidak enak didengar. Siapa yang menyebarkan? Liu Yongyan berdiri. Siapa yang menyebarkan namamu? Cucu ini? Kamu duduk. Iwanjun menariknya. Liu Ruyan tidak bergerak, hanya berdiri begitu, memandang dari atas orang tuanya. Nama sia-sia. Saat hamil dia adalah musim panas. Saya setiap hari berharap dialah jadi Nianxia. Tidak ada hubungannya dengan Guang Chuan. Tidak ada hubungannya. Apalagi dengan orang luar. Kalian hari ini tiba-tiba membicarakan ini, ingin apa? Iwanjun dan Liu Hongyuan saling pandang. Lalu Iwanjun menghela napas. Liu adalah marga. Sia-sia bermarga Liu tidak masalah. Iwanjun berkata, tapi maksud ayahmu adalah karena sia-sia bermarga Liu, kedepannya akan menjadi penerus keluarga Liu. Di sisi keluarga Gu, dia menatapku. Aku mengerti. Ini untuk memutuskan hubungan antara sia-sia dan keluarga Gu sepenuhnya. Ibu, aku berbicara.
Suaraku lebih lambat dari yang kuduga. Orang tuaku meninggal cepat. Di sisi keluarga Gu tidak ada siapa-siapa lagi. Itu juga bermarga Gu. Hiwanjun berkata, nanti ketika sia-sia besar. Orang bertanya dan bilang, ayahmu bermarga Gu. Kau bermarga Liu. Apa masalahnya? Suara Liu Ruyan menjadi dingin. Sekarang berapa banyak anak yang memakai marga ibu? Apa masalahnya? Masalahnya tidak ada. Liu Hongyuan berbicara. Tapi situasi keluarga Liu berbeda. Sia-sia nanti akan mengambil alih bisnis Liu. Identitasnya harus jelas. Orang luar tidak akan peduli siapa ayahnya. Hanya akan peduli dia bermarga apa. Dia bermarga Liu. Berarti orang keluarga Liu. Kalau dia masih ada hubungan dengan keluarga Gu? Hubungan apa? Aku berdiri. Ayah, orang tuaku sudah tiada. Di sisi keluarga Gu hanya tersisa beberapa kerabat jauh. Setahun sekali tidak bertemu. Sia-sia dengan mereka bisa ada hubungan apa? Liu Hongyuan menatapku. Tatapannya persis seperti 3 tahun lalu. Chen Shi menilai melihat barang Wang Chuan. Dia bilang, aku tidak menargetkanmu. Aku untuk sia-sia. Baik, kau pikirkan nanti. Dia besar, harus bernegosiasi bisnis dengan orang. Orang bertanya, Direktur Liu, ayahmu kerja apa? Dia jawab apa? Bilang ayahnya di rumah jaga anak. Bilang ayahnya menikah masuk. Wajahku memanas. Liu Ruyan membanting meja. Sia-sia terkejut. Bakpao jatuh di atas meja. Mulut kecilnya merengut hendak menangis. Aku segera membungkuk menggendongnya. Tidak apa-apa, ibu tidak memarahimu. Sia-sia bersandar di bahuku. Berkata pelan, ayah, apakah kakek mengganggumu? Aku menepuk punggungnya tanpa bicara. Liu Ruyan berjalan mengitari meja. Berdiri di sampingku menatap orang tuaku. Apa sebenarnya yang ingin kalian katakan hari ini? Langsung katakan, jangan berbelit-belit. Hiwanjun juga berdiri, memegang lengan Liu Hongyuan. Lau Liu, jangan katakan lagi. Liu Hongyuan melepaskan tangannya, menatapku dan Liu Ruyan. Baik, aku akan langsung berkata. Maksudku sia-sia kedepannya tidak ada hubungan sama sekali dengan pihak Gujia. Dia bermarga Liu, adalah anak keluarga Liu. Mengenai Wang Chuan, dia menatapku. Aku menggendong sia-sia menunggunya melanjutkan Wang Chuan. Kau di keluarga Liu 3 tahun. Aku tidak pernah menyulitkanmu. Tapi kau harus maksud ibu Guzui Wang Zui apa? Adalah kau kedepannya juga bagian keluarga Liu. Dulu kau bermarga apa tidak penting. Kedepannya bermarga apa juga tidak penting. Yang penting kau harus menyadari posisimu. Tanganku menggendong sia-sia mengerat posisiku. Kulakukan pada Liu Hongyuan. Kau adalah ayah sia-sia. Ini tidak bisa diubah siapapun. Tapi kau harus jelas sia-sia adalah penerus waris keluarga Liu, bukan keluarga Gu. Kedepannya urusannya ada keluarga Liu yang mengambil keputusan. Translate_text. Kamu hanya perlu bekerja sama. Udara menjadi hening. Beberapa detik kemudian sia-sia bersandar di bahuku berbisik pelan. Apa maksud perkataan kakek ayah? Aku tidak membalas. Liu Ruyan tiba-tiba mengulurkan tangan mengambil sia-sia dari pelukanku, lalu menyerahkannya pada ibunya. Kalian bawa sia-sia ke kamar. Rujun juga ikut pergi. Tampaknya ingin bicara tapi mengurungkan. Benar? Kemudian dia berkata. Hirujun menggendongnya menuju ruang tamu utama. Menyisakan kami bertiga. Liu Ruyan menatapnya. Berkata kata demi kata. Ayah. Apa ayah tahu apa yang baru saja ayah katakan? Liu Hongyuan mengerutkan kening. Tentu saja aku tahu. Kamu tidak tahu. Liu Ruyan melangkah maju. Kamu bilang biarkan sia-sia tidak ada hubungannya dengan keluarga Gu. Baik, keluarga Gu memang tidak banyak orang. Tapi kamu bilang biarkan Wang Chuan mengenali posisinya. Apa posisinya? Adalah ayah dari sia-sia. Adalah menantumu. Adalah suamiku. Selain itu masih ada posisi apalagi cucu. Jangan marah. Aku tidak marah. Suaranya datar. Aku hanya ingin kamu jelaskan. Kamu ingin dia mengenali posisi apa? Orang yang menikah masuk dan hidup mengandalkan wanita. Liu Yuan rendah diri. Liu Hongyuan muram. Kapan aku bilang dia rendah diri? Ucapanmu barusan kan memang itu maksudnya. Liu Ruyan menatapnya. Apa artinya hanya perlu bekerja sama? Urusan sia-sia dia kan? Mengapa hanya sekadar bekerja sama? Karena sia-sia bermarga Liu. Ada masalah apa? Bermarga Liu bukan berarti bukan anak perempuannya. Menikah masuk selama 3 tahun. Mengajukan cerai di malam tahun baru. Liu Hongyuan menarik napas dalam-dalam. Cucu, bisakah kamu mendengarku sampai selesai? Kamu bilang. Liu Hongyuan berhenti sebentar. Keluarga Gu sudah tidak ada orangnya lagi. Tapi di Wang Chuan masih ada kerabat kan? Kerabat jauh juga tetap kerabat. Jika nanti mereka mengatasnamakan sia-sia untuk minta uang, minta hubungan, bagaimana kalau mereka membuka mulut? Ayah, kerabat-kerabatku sudah 3 tahun. Apa ayah pernah melihat mereka mencariku? Liu Hongyuan terkejut. Tidak ada kan? Kujatakan karena aku sama sekali tidak berurusan dengan mereka. Ketika ayahku pergi, apakah mereka pernah membantu? Bantuan tidak ada. Ketika pemakaman pun mereka tidak mengucapkan sepatah kata pun. Aku sudah lama putus dengan mereka. Liu Hongyuan menatapku. Pandangannya agak kompleks. Kau pikir aku melanjutkan? Kekhawatiranmu itu tidak akan terjadi. Liu Hongyuan diam beberapa detik. Lalu berkata, Wang Chuan, aku bukan menyerangmu. Aku tahu ini untuk sia-sia. Aku tahu kau. Tapi ayah, aku menatapnya. Ucapan ayah tadi memang menyakiti. Liu Ruyan tidak berbicara lagi. Liu Ruyan berjalan ke sampingku, memegang tanganku. Tangannya sangat dingin. Ayah, katanya, hari ini kutaruh kata-kataku di sini. Sia-sia adalah putriku. Wang Chuan adalah suamiku. Keluarga ini kita bertiga adalah satu kesatuan. Ayah dan ibu adalah orang tua kami. Kami menghormati kalian. Kami tidak bisa menggunakan sia-sia untuk menekannya. Liu Wangyun, wajahnya berubah. Bagaimana aku menekannya? Ucapanmu tadi kan menekannya. Liu Ruyan mengatakan agar dia mengenali posisinya. Posisinya sangat jelas, tidak akan tinggal bersama ayah. Dia. Liu Ruyan tidak jelas. Sekarang kukatakan padanya dia adalah suamiku. Sia-sia. Translate_text. Ini adalah putrinya. Rumah ini. Ucapannya sama efektifnya dengan saya. Saya menatap Liu Ruyan.
Tiba-tiba ada sesuatu yang mengalir dalam hati Liu Hongyuan juga menatapnya lama. Menatapnya untuk beberapa lama. Dia menghela napas. Baiklah, anggap saja saya terlalu banyak bicara. Dia berbalik menuju kamar tamu sampai setengah jalan. Dia tiba-tiba berhenti, menengok ke arah saya. Wang Chuan, ucapan tadi anggap tidak saya ucapkan. Saya mengangguk. Dia masuk ke pintu kamar tamu, menutup ruang tamu, meninggalkan saya dan Liu Ruyan. Dia melepaskan tangan saya, berbalik menatap saya dengan tatapan itu. Saya tidak mengerti Liu Ruyan. Dia tiba-tiba merangkul saya. Saya terkejut, lalu merangkulnya kembali. Wang Chuan, dia bersandar di dada saya. Suaranya terdengar sayu. Jangan kamu masukkan ke hati. Tidak apa? Ayahku itu keras kepala tapi hatinya lembut. Dia tidak sengaja. Saya tahu dia menatap saya. Dia benar-benar tahu. Saya menatapnya. Tiba-tiba tersenyum. Liu Ru, apakah kamu takut saya lari? Dia melototi saya. Kamu, kata-katamu? Saya tidak lari. Saya bilang tadi ayahmu berkata seperti itu. Saya tidak lari. Sekarang apalagi tidak akan lari. Dia menatap saya. Matanya berkaca-kaca, tapi tidak menetes. Guang Chuan, kalau kamu berani lari, kamu taruh kucing gemuk sia-sia di selimut saya. Saya menyambung. Saya tahu dia akhirnya tersenyum. Senyuman itu membuat rasa sesak di hatiku benar-benar hilang. Ketika Hiwan Jun menggendong sia-sia keluar dari kamar. Hai, Hiwan Jun batuk. Kami buru-buru berpisah. Sia-sia turun dari pelukan Hiwan Jun. Liu Ruyan berlari mendekat, mendongakkan wajah kecilnya melihat kami. Ayah ibu, kalian berciuman lagi? Wajah Liu Ruyan sedikit memerah. Tidak, lalu kenapa kalian berpelukan? Karena Liu Ruyan bingung. Aku berjongkok memandang sia-sia. Karena ayah baru saja dimarahi kakek. Ibu sedang menghibur ayah sia-sia. Mengerutkan kening. Kenapa kakek memarahimu? Karena kakek khawatir tentang beberapa hal. Hal apa? Hal orang dewasa. Sia-sia berpikir sejenak. Tiba-tiba berbalik dan berlari ke pintu kamar tamu sambil mengetuk pintu. Kakek, keluarlah, pintu terbuka. Liu Ruyuan melihat ke bawah. Padanya ada apa? Kamu tidak boleh mengganggu ayahku. Sia-sia mendongakkan wajah kecilnya dengan tangan di pinggang. Dia adalah ayahku. Kalau kamu mengganggunya, aku tidak akan peduli padamu lagi. Liu Hongyuan terkejut. Hiwan Jun di samping tertawa terbahak. Liu Ruyan juga tersenyum. Aku memandang sia-sia. Hati ini merasa sangat lembut dan hangat. Liu Ruyuan berjongkok memandang sia-sia. Kakek tidak mengganggu. Ayah, lalu kenapa kamu bilang dia kakek hanya mengobrol dengannya mengobrol? Kenapa ayah perlu dihibur? Liu Hongyuan membuka mulutnya. Tidak bisa berkata. Sia-sia melanjutkan. Ayah setiap hari bercerita untukku, menemaniku tidur, mengajakku jalan-jalan. Dia adalah ayah terbaik. Kakek, translate_text. Kamu tidak boleh mengatakan dia. Liu Hongyuan melirikku. Ekspresi matanya aku tidak bisa menjelaskan seperti apa. Lalu dia berdiri dan berjalan menghampiriku. Wang Chuan. Barusan dia terbata-bata. Adalah ucapanku. Aku terlalu keras. Kamu jangan dipikirkan. Aku menatapnya. Tiba-tiba merasa orang tua itu tidak terlalu menakutkan. Tidak apa? Kukatakan. Dia mengangguk. Dia salah apa? Berbalik kembali ke kamar tamu. Hiwan Jun mendekat, menepuk lenganku. Wang Chuan, ayahmu orangnya memang begitu. Kamu jangan sama-sama dengannya. Umum pengetahuan ibu. Aku tahu saja baik. Dia tertawa tersada. Sudah tidak apa. Kalian harus melakukan apa pergi. Kamu bawa pergi bermain. Nenek bawa aku pergi mana? Nah, sia-sia berdiri situ. Datang dewa taman bermain pergi tidak pergi. Sia-sia lari kembali kamar. Ambil boneka gemuknya. Hiwan Jun ikut pergi. Ruang tamu. Kembali tinggal aku dan Liu Ruyan. Dia menatapku. Benar tidak apa. Lalu kamu barusan kenapa? Dia tiba-tiba mengangkat tangan mencubit. Kamu punya aku aja. Barusan ekspresimu itu. Aku kira kamu akan menangis. Aku tangkap tangannya. Aku tidak punya. Dia mendekat. Aku lihat matamu memerah. Aku hindari pandangan. Kamu lihat salah. 2 kata. Tarik kembali tangan. Baik, aku lihat salah. Dia menuju kamar tidur. Aku ikut di belakang. Aku salah. Dia tiba kamar badan. Tekan aku di pintu. Guangcu. Ya. Kedepannya ayahku mengatakan kata-kata seperti itu. Aku tahan-tahan. Ada dia yang menatapku. Ekspresimu barusan jelas-jelas menyuruhku untuk diam. Dia mengangkat tangan dan mengelus wajahku. Kamu adalah suamiku, bukan datang ke keluarga Liu untuk menerima perlakuan buruk. Kalau ayahku masih bicara seperti itu, kamu balas saja. Benar, tapi aku yang akan membelamu. Aku memandangnya. Rasa hangat di hati perlahan mulai muncul. Liu Ruyan, kamu hari ini kenapa? Hari ini sangat cantik. Dia terdiam sejenak, lalu tersenyum. Jangan berlebihan. Sungguh, dia melototiku. Tapi tatapan itu sama sekali tidak menakutkan. Aku menunduk, ingin menciumnya. Dia mengulurkan tangan menutup mulutku. Tunggu, kenapa? Sia-sia masih di rumah. Dia mau pergi ke taman hiburan dengan ibu. Itu juga harus tunggu mereka pergi dulu. Aku memandangnya, tiba-tiba tersenyum. Kamu takut apa? Aku tidak takut. Lalu tunggu apa? Dia tidak menjawab, hanya memandangku. Matanya berbinar. Dari luar jendela terdengar suara Hiwan Jun. Sia-sia pakai sepatunya. Kita pergi? Datang. Lalu suara pintu ditutup. Seluruh rumah menjadi sunyi. Liu Ruyan menatapku. Sekarang aku menunduk dan menciumnya. Kemudian aku juga tidak tahu sudah berapa lama. Hanya tahu tirai tertiup angin bergerak lembut. Sinar matahari di luar masuk, memantulkan bayangan belang-belang di lantai. Dia berbaring di sampingku. Rambutnya terurai di bantal. Wajahnya berkeringat tipis. Jangan lupa pakai translate_text. Apakah hari ini kamu sangat tersentuh? Aku tertegun sejenak, lalu tersenyum. Bagaimana kamu tahu? Karena cara kamu memandangku.
Dia menoleh melihatku berbeda dari biasanya. Bagaimana bedanya? Biasanya seperti melihat atasan. Katanya hari ini seperti melihat istri. Aku tertawa terbahak-bahak. Dulu aku tidak seperti melihat istri. Dulu juga seperti dia berpikir sejenak. Tapi hari ini sangat mirip. Aku membalik badan menyangga di atasnya. Menunduk memandangnya, dia juga menatapku. Liu. Terima kasih untuk apa? Terima kasih tadi begitu membelaku. Dia mengulurkan tangan mencubit pipiku. Kamu adalah suamiku. Aku tidak membela kamu. Lalu membela siapa? Aku menunduk ingin menciumnya. Dia tiba-tiba mengulurkan tangan menutup mulut. Tunggu, ada apa lagi? HP kamu tadi berdering. Aku tertegun sejenak. Menoleh melihat ke meja samping tempat tidur. Layar ponsel menyala, ada pesan WeChat. Aku mengulurkan tangan mengambilnya. Langsung melihat Hiwanjun Wang Chuan ya. Mama bawa sia-sia makan di luar. Baru pulang sore. Kalian berdua istirahatlah yang baik. Lalu berkata, ayahmu menyuruhku bilang maaf untukmu. Dia tidak mau kehilangan muka. Aku mengatakannya untuknya. Aku melihat pesan WeChat ini. Tiba-tiba ingin tertawa. Liu Ruyan mendekat melihat sekilas. Juga tersenyum. Mama, kali ini dia tidak melanjutkan. Ini memberi kita kesempatan. Aku menyambung. Dia melototiku. Tapi tatapan itu mengandung senyum. Aku meletakkan ponsel kembali. Sekarang tidak ada yang mengganggu. Dia menaikkan alis. Lalu, aku tidak menjawab. Di luar jendela, ada angin tirai kembali berkibar. Pukul 3 sore. Sia-sia kembali. Pintu terbuka. Si kecil langsung berlari masuk mencari kami orang tua di seluruh rumah. Aku sudah kembali. Aku dan Liu Ruyan keluar dari kamar tidur. Satu memakai baju rumah. Satu memakai piyama. Keduanya pura-pura baru bangun tidur. Sia-sia berlari ke depan kami. Mendongakkan wajah kecilnya. Kalian tidur? Liu Ruyan berjongkok. Tidur sebentar, aku juga tidur. Sia-sia berkata. Di mobil nenek tidur, Hiwanjun ikut masuk. Tersenyum melihat kami tidur nyenyak. Wajah Liu Ruyan sedikit memerah. Ibu, baik, tidak usah dibicarakan lagi. Hiwanjun melambaikan tangan. Malam ini mau makan apa? Ibu masakan untuk kalian. Bebas. Liu Ruyan berdiri. Wang Chuan. Hiwanjun bertanya. Aku melirik Liu Ruyan. Dia juga bebas. Hiwanjun tersenyum baik. Kalau begitu aku masak sembarangan. Dia masuk ke dapur. Liu Hongyuan mengikuti dari belakang. Melewati sampingku. Berhenti sebentar. Ayah Wang Chuan. Dia menatapku membuka mulut. Sepertinya ingin berkata sesuatu. Akhirnya hanya menepuk pundakku. Tidak berkata apa-apa. Masuk ke dapur. Aku melihat bayangannya. Tiba-tiba merasa pandangan orang tua ini padaku hari ini berbeda dari biasanya. Sia-sia menarik tanganku. Ayah, temani aku nonton kartun baik. Aku menggendongnya menuju ruang tamu. Liu Ruyan mengikuti dari belakang. TV menyala. Sia-sia meringkuk dalam pelukanku. Memeluk boneka harimau gemuknya. Liu Ruyan duduk di sampingku. Tangannya bersandar di pahaku. Sinar matahari di luar jendela menyorot miring. Ruang tamu terasa hangat dan nyaman. Tiba-tiba sia-sia berbicara. Apakah kakek masih akan memarahimu nanti? Aku terkejut. Liu Ruyan juga menatapnya sia-sia. Mengangkat wajah kecilnya menatapku dengan serius. Kalau kakek masih marah, aku akan melindungimu. Hatiku luluh memeluknya lebih erat. Baik, mama juga akan melindungimu. Sia-sia menambahkan. Mama sangat hebat. Kakek saja takut padamu. Liu Ruyan tersenyum. Mana ada mama sehebat itu? Sia-sia mengangguk serius. Saat mama marah, kakek sampai tidak berani bicara. Aku dan Liu Ruyan saling pandang dan tertawa. Sia-sia melanjutkan. Jadi papa jangan takut, ada aku dan mama di sini. Tidak ada yang berani mengganggumu. Aku memandangnya, kehangatan di hatiku mulai mencair. Baik, kataku. Papa tidak takut. Sia-sia mengangguk puas. Lanjut menggerakkan mainannya. Tangan Liu Ruyan mencubit pahaku perlahan. Aku menoleh memandangnya. Dia tidak menatapku. Tapi sudut bibirnya melengkung. Tiba-tiba aku merasa hidup ini cukup baik. Malam hari setelah makan malam, Hiwanjun dan Liu Hongyuan akan pulang. Di pintu Hiwanjun menggenggam tanganku. Wang Chuan, hal pagi ini jangan kau simpan di hati. Ayahmu memang mulutnya begitu. Sebenarnya dia tidak berniat jahat. Ibu, aku tahu, aku mengerti. Dia menepuk tanganku ke depannya. Ada apa-apa bilang sama ibu. Ibu akan membantumu. Aku mengangguk. Liu Hongyuan berdiri di samping menatapku sejenak. Kemudian mulut terbuka. Ayah Wang Chuan. Hari ini dia berhenti sejenak. Aku bicara tanpa berpikir. Aku menatapnya, menunggunya melanjutkan. Dia membuka mulutnya, sepertinya ingin mengatakan sesuatu. Tapi akhirnya hanya berkata, sudahlah, tidak usah dibicarakan. Kalian jalani hidup dengan baik. Dia berbalik masuk ke lift. Hiwanjun melambai pada kami. Juga ikut masuk. Pintu lift tertutup. Liu Ruyan berdiri di sampingku, menatap arah lift. Ayahku hari ini sepertinya agak berbeda. Dia bertanya bagaimana bedanya. Dia jarang minta maaf pada orang. Dia menoleh memandangku. Kamu yang ketiga? Dua sebelumnya siapa? Pertama adalah ibuku. Kedua adalah aku. Aku tertawa. Kalau begitu aku harus berterima kasih pada sia-sia. Terima kasih sia-sia untuk apa? Kalau bukan karena dia keluar dan mengatakan hal-hal itu, ayahmu mungkin tidak akan seperti itu. Liu Ruyan berpikir sejenak, mengangguk. Juga benar, dia berbalik berjalan kembali. Dia mengikuti dari belakang masuk ke rumah. Sia-sia sudah sendiri memanjat ke sofa. Melihat kami masuk, menepuk tempat di sampingnya. Ayah ibu datang nonton TV. Aku dan Liu Ruyan berjalan mendekat. Duduk di kiri kanannya. Di TV sedang memutar film itu. Sia-sia menonton dengan serius. Liu Ruyan bersandar di bahuku. Tangan menempel di pahaku. Aku memeluknya sambil menonton TV. Tiba-tiba teringat semua yang terjadi hari ini. Dari percakapan pagi hari sampai istirahat sore. Lalu permintaan maaf malam hari. Hari ini terasa seperti roller coaster. Guang Chuan? Liu Ruyan tiba-tiba berbicara. Kamu hari ini senang? Aku berpikir sejenak. Menunduk memandangnya. Senang? Sungguh-sungguh? Kataku. Translate_text. Meski pagi tadi dimarahi ayahmu. Tapi kemudian bagaimana? Aku mendekat ke telinganya dan menurunkan suara. Bukannya kemudian kau yang menghiburku. Telinganya memerah. Menjulurkan tangan mencubit pinggangku. Aku kesakitan sampai mengernyit. Tapi tidak menghindar. Sia-sia tiba-tiba menolak. Ayah ibu.
Apa yang kalian bicarakan berbisik-bisik? Bukan apa-apa. Liu Ruyan tanpa perubahan ekspresi. Ayah berkata, dia mengantuk. Kalau begitu ayah tidur. Sia-sia berkata, jangan buru-buru. Aku bilang temani kamu nonton episode ini. Sia-sia puas mengangguk, lalu kembali menonton TV. Liu Ruyan memandangku, matanya penuh tawa. Aku juga memandangnya. Kembang api di luar jendela meletus lagi. Cahaya warna-warni masuk menyinari wajahnya. Liu Ruyan HM, selamat tahun baru. Dia tertegun sejenak, lalu tersenyum. Hari ini sudah keluar, masih selamat tahun baru. Belum lewat bulan pertama masih milikmu. Aku berkata. Dia tersenyum geleng-geleng kepala, bersandar kembali di bahuku. Baiklah. Dia berkata selamat tahun baru, Guang Chuan. Aku memeluknya erat sia-sia. Tiba-tiba menyela ayah ibu. Aku juga mau selamat tahun baru. Aku dan Liu Ruyan serentak menunduk memandangnya. Kamu juga selamat tahun baru. Liu Ruyan berkata. Kalau begitu angpaoku mana? Liu Ruyan kaget. Aku tertawa terbahak. Baju hangat kecil ini bocor memang bocor. Besok akan kuberikan Liu Ruyan. Serius? Sungguh janji kelingking. Liu Ruyan mengulurkan tangan untuk berjanji kelingking. Sia-sia puas. Lanjut menonton TV. Kulihat ibu dan anak ini. Tiba-tiba merasa 3 tahun ini sia-sia. Ponsel bergetar. Ku keluarkan. Ada pesan dari Wang Zi. Wang Chuan, 30.000 hari ini sudah diterima. Terima kasih. Tadi malah membantuku. Lain kali ada perlu. Katakan saja. Ku balas, oke. Liu Ruyang melirik. Dia sudah bayar hutang. Ini baru benar. Dia menarik kembali pandangannya. Lain kali dia potong lagi. Jangan pedulikan. Dia tahu dia tidak bicara lagi. Terus bersandar di bahuku. Suara film kartun di TV. Suara kembang api di luar jendela. Tawa sia-sia sesekali bercampur. Menjadi musik latar paling merdu malam ini. Tiba-tiba teringat malam tahun baru 3 tahun lalu. Waktu itu aku baru menikah masuk. Duduk sendirian di ruang tamu ini. Menatap kembang api di luar jendela. Tidak tahu bagaimana hari-hari ke depan. 3 tahun kemudian hari ini aku duduk di sini. Istri bersandar di bahuku. Sahabat di samping menonton TV. Meski pagi dikatai mertua. Meski sehari-hari diawasi ketat. Meski sesekali merasa tertekan. Tapi hidup ini sungguh baik. Guang Chuan. Liu Ruyan berbicara lagi. Tiap tahun malam tahun baru kita rayakan seperti ini. Aku menunduk memandangnya. Oke, janji kelingking. Aku mengulurkan tangan berjanji kelingking. Sia-sia melihat juga mengulurkan tangan. Aku juga mau. Tangan kami bertiga terkait bersama.